Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah project yang berbasis Android. Yang mana di sini kita membuat sebuah alat untuk pengaduk minuman, ya, entah itu kopi, ya, ataupun sejenis lainnya, ya, yang bisa kita kendalikan menggunakan aplikasi Android yang ada di handphone kita. Jadi kita membuatnya berbasis IoT, yang artinya aplikasi ini akan bekerja ketika terhubung ke internet, ya. Jadi saya aplikasikan di sini, ya, pada minuman contohnya, ya. Ini ada gelas, ya, plastik. Jadi kita taruh di sini, nanti dia akan berputar, ya. Jadi kita mengontrol kecepatannya dan on off-nya ya menggunakan aplikasi Android ini, gitu. Nah, ya, jadi kita pencet on, ya, kita coba demo, ya, kita pencet on. Oke, ada efek gerak. Kemudian kita geser slider ini, ya. Nah, maka dia akan berputar, ya. Nah, kita kecilkan, ya, maka dia akan berputar pelan. Tapi kalau kita geserkan ke lebih tinggi, ya, kita geserkan lebih tinggi lagi, ya, maka perputarannya itu akan semakin cepat. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi airnya ataupun kopinya itu kita taruh di mana? Itu kita taruh di sini. Nah, oke. Ya, sesuai dengan takaran, ya, ataupun gelas yang kita gunakan. Nah, sekarang kita coba sekali lagi, ya. Nah, kita atur kecepatannya. Kalau kita mau lebih tinggi, ya, kita geser sampai akhir, ya, ataupun pertengahan, sesuai kebutuhan. Nah, jadi di sini motor pengaduknya itu akan berputar sesuai dengan kecepatan, yang mana di sini kita menggunakan ESP32 dan kita menggunakan motor dripper, ya, untuk mengatur kecepatan yang diterima, ya, melalui aplikasi Android, ya. ESP32 yaitu terhubung ke jaringan WiFi yang ada di rumah kita ataupun yang ada di handphone kita. Kemudian dia menerima perintah dari aplikasi Android yang juga terhubung ke internet, ya, dari WiFi di rumah kita, ya, ataupun di handphone kita. Kemudian dia mengatur kecepatannya. Ini karena tidak ada air, nggak apa-apa. Ini hanya contoh demo saja. Nah, kurang lebih, ya, kerjanya seperti ini. Nah, ini sebagai referensi saja, ya, kalau teman-teman ingin membuat sebuah project, ya, yang berbentuk file meshing yang sederhana. Oke, kita matikan, kita tekan off. Oke, nah, maka dia akan kembali mati. Kita tekan on. Nah, ada putaran sedikit, ya, berputar. Nah, kemudian kita geser, ya, slidernya, kita geser lagi untuk mengatur kecepatannya. Oke. Nah, seperti itu, ya. Untuk rangkaian dan codingnya itu setelah video demo berikut ini nanti akan saya tampilkan, ya, coding dan juga rangkaian dari project ini. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke video skematik alatnya ataupun wiringnya. Karena kita menggunakan ESP32, ya, kita ambil di sini ESP32 BF-ROM. Ya, kemudian kita masukkan motor dripper, ya, yang kita gunakan untuk menggerakkan ataupun mengontrol kecepatan dari motor DC yang berputar tadi, ya, untuk pengaduknya. Ya, kemudian kita cari motor DC di sini. Maka ada motor DC, ini saja, ya, dinamo ini, ya, yang nantinya akan kita hubungkan di sini. Oke. Nah,
Nah, sekarang kita sesuaikan berdasarkan codingnya, yang dimana di sini kita menggunakan Blink ya untuk aplikasi Android. Jadi kita definisikan juga Blink, yaitu template ID dan out tokennya ya, template ID, template name, dan juga out tokennya ya. Ada banyak ya tutorial untuk cara configuration ini di YouTube ya, nanti tinggal disesuaikan saja dengan coding yang saya buat ya, apa nama ID, ID name, ID token, bukan out token, dan juga template ID ya. Karena kita menggunakan ESP32 juga kita definisikan variable untuk ESP32 di sini. Ini ada tambahan LCD juga sebenarnya, tapi tidak saya masukkan pada demo alat tadi ya. Kemudian ini ada username untuk WiFi dan password. Alat tidak akan bisa bekerja ketika dia tidak terhubung ke WiFi yang ada di rumah kita, walaupun WiFi nggak ada internet gitu kan. Yang penting dia terhubung ke WiFi terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau ada internet malah lebih bagus gitu ya, bisa langsung kita kontrol berapa kecepatannya. Tetapi kalau untuk otomatis biasa saja ya, yang penting terhubung ke WiFi itu sudah bisa aktif sebenarnya, aktif saja gitu. Tapi untuk muter kecepatan nggak bisa, yang penting ada internet lah gitu intinya. Nah, kemudian kita gunakan di sini DC motor. Ini adalah pin yang kita hubungkan, yaitu pin 27 dari ESP32 ke motor driver. Kenapa kita gunakan pin 27? Karena pin 27 ini adalah biasanya dipakai untuk pin digital. Oke, di sebelah sini ke pin in 1 ya. Pin 15 bisa nggak? Ya bisa juga ya, tergantung kita aja. Green lah. Ini 5 volt, di mana 5 volt bisa kita tambahkan di pin 5 volt pada ESP32. Kalau nggak ada pin 5 volt pada ESP32, kita bisa gunakan pin 3,3 volt atau pin PIN ya. Ini ground, kita tambahkan di pin ground. Oke. Seperti ini saja ya, sangat simpel sekali. Oke. Oh, kayaknya ada NE dan NB nya ya untuk mengatur kecepatan. Coba kita tengok dulu di sini ada nggak IN dan NB. NB nggak, kayaknya nggak perlu ya. Oke, sepertinya ini saja ya. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan ya, berdasarkan dari coding yang saya tampilkan ini dan juga skematik yang kita buat ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.